Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insam Mesra. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 2 Mei. Saya hadir kembali di ruang dengar Insam Mesra semuanya, menemani Insam Mesra di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Untuk siaran Radio Mesra, Insam Mesra boleh dengarkan juga melalui streaming ya di www.radiomesra.com, dan sekarang kita sudah live di Facebook Mesra Radio Parepare. Selamat pagi semuanya dan selamat mengikuti acara kami yaitu Dai Dialog Agama Islam bersama dengan Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA yang akan hadir menemani kita berbagi ilmu dengan kita semuanya di acara Dai Dialog Agama Islam. Berharap mudah-mudahan pagi hari ini semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Insam Mesra, untuk materi kita pagi hari ini masih seputar kesunahan dalam salat ya, yaitu ruku, iktidal, kunut, kesunahan di dalam salat bagian yang ke-6. Sekarang pukul 10.19 kita efisienkan waktu kita mencoba menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah baik-baik saya. Alhamdulillah. Iya. Sudah saya sampaikan Ustadz ke pendengar kita bahwa untuk hari ini, pagi hari ini materi kita masih seputar kesunahan dalam sholat, yaitu ruku, iktidal dan kunut. Ya, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah, Zat yang Maha Pencipta seluruh alam jagat raya, makhluk hidup, makhluk yang benda mati, apapun itu semuanya di bawah ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia, pribadi yang mulia, pribadi akhlakul karimah, yaitu yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Dai Dialog Agama Islam pada hari Jumat kali ini, yaitu bertepatan dengan tanggal 2 ya, kalau tidak salah tanggal 2 bulan 5 Mei 2025. Dan insya Allah pembahasan kita yaitu masih melanjutkan kesunahan sholat. Kita masuk ruku, iktidal, kunut dan seterusnya. Dan sebelum kita memulai, kita sama-sama saling doakan kepada siapapun itu, orang yang kita kenal, keluarga kita yang tidak dikenal, maupun terutama guru kita, guru-guru yang sudah meninggal, yang belum meninggal, guru-guru yang ada di Sulawesi maupun yang ada di luar negeri, maupun yang ada di Jawa, Indonesia, di dalam negeri, di luar negeri. Kita doakan semuanya, terkhusus para alim ulama di Sulawesi Selatan, Andre Guru Tambodale, Andre Guru Tapabajah, ya, beliau yang pencetus daripada program di radio tentang dakwahnya. Dan kita doakan juga kepada Ambologo ya, beliau juga termasuk setia di sini, penyiar radio di Mesra. Ya, kita doakan semuanya, yang hidup, yang sudah tiada, yang masih hidup, pokoknya kita doakan semuanya, keluarga kita semuanya. Allah hadina wa ala niyatin kulliyah sholih syai'ulillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu fil ruku'i, kemarin ruku sudah 80% diutarakan. Ini ada sedikit paling 2 kalimat, ya udah kita diulangi lagi, tidak ada salahnya. Sunnah ketika ruku itu diantaranya madu dhuhri wal unuq, yaitu punuknya tegak. Punuknya tegak, sama seperti halnya ketika kita berdiri. Kalau kita berdiri tegak seperti ini, ruku pun lurus. Wa nasabu saqaihi wa fakhidaihi. Kemudian pahanya sama betisnya itu sejajar, lurus, jangan menekuk. Itu.
Wa tafriqu bainahum biqadri shibrin, dan itunya kaki antara kaki dengan kaki jaraknya sunnahnya itu maksudnya sunnahnya enggak rapat, agak direnggangkan seukuran biqadri shibrin, seukuran 1 jengkal, udah cukup gitu. Wa akhdhu rukbatayhi biyadaihi, dan tangan kita menggenggam jari jemarinya menggenggam kedua lutut kita. Wa kashfuhuma, membukanya jari jemarinya. Wa tafriqul asabi, membuka jari jemarinya janbai. Kemudian mana wa tafriqun wasabun wa tawjihu lil kiblat, dan pandang kita ke arah kiblat, ke arah tempat sujud. Wa fatu basari, dan terbuka matanya, tidak merem. Ayujba rajul bin faqih an janbahi, kalau perempuan sama laki-laki beda Bapak Ibu ya salatnya. Kalau laki-laki terbuka langsung kayak gini, tegak. Kalau perempuan, maaf Bapak Ibu tabe, maaf, itu perempuan itu menekan dadanya, intinya ke dalam, tangannya ke dalam, menekan dada kita, menekan dada perempuan, bagi perempuan, salat perempuan. Kemudian wanadhuru ila maudhi'i sujudihi, dan melihat ke tempat sujud. Tadi badannya tegak ke arah kiblat, pandangannya ke arah tempat sujud. Nah, kemudian wakila yang tur ila maudhi'i qadamai, dan sebagian ulama ada yang mengatakan lihat ke kaki, lihat ke jempol atau ke kakinya, sebagian ulama. Tapi kebanyakan para ulama ke tempat sujud lihatnya. Kemudian watarku habdir ra'sihi, dan meninggalkan untuk melekuk, maksudnya tidak melekukan kepala kita tidak ditekukan, pokoknya kayak gini. Tegak. Tidak di seperti ini kan. Kayak gini. Tegak. Kepalanya tidak dilekukan, tapi kayak gini. Tuh, kemudian wa tarku habdi rasi wa dzikru ma'tsuru. Nah, wa dzikru ma'tsuru. Dzikru al-ma'tsuru, dan zikir yang sudah terwarid, yang sudah tertera di dalam hadis, yang sudah di antaranya zikirnya. Apa zikirnya itu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal azimi 3 kali. 3 kali. Kemudian kalau mau tambahannya ada juga Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadamai lillahi rabbil alamin. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Subhanallah azimi 3 kali sudah. Kemudian yang selanjutnya ruku, sunnah ruku. Setelah itu ruku, sunnah setelah ruku apa? Wa yusannu fil i'tidali, sunnah untuk i'tidal. Sunnah i'tidal itu bangkit dari ruku. Apa kesunahannya? Di antaranya irsalu yadaihi fihi, melepaskan tangan ke bawah. Berarti kalau selesai dari ruku, Bapak Ibu, fihi, selesai daripada ruku, sami ruku nih. Contohnya ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini di apa Indonesianya? Di ini kan, dilepaskan. Nah, gitu. Sunnahnya seperti irsalu yadaihi fihi 3. Nah, saya lihat ada yang goyang-goyang Ustaz tangannya. Ya, makanya itu perhatikan Bapak Ibu ketika ketika bangkit dari ruku atau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Jangan seperti ini goyang-goyang. Nah, ini berapa gerakan itu? Karena kalau gerakannya nanti 3 kali dan gerakannya kencang, yang ini akan membatalkan. Sami Allahu liman, sudah. Itu gerak seperti itu. Kalau misalkan gerakannya tidak sampai 3 kali, tidak apa-apa. Maka dibiasakan, Bapak Ibu mungkin karena sudah terbiasa atau lupa dan sejenisnya, kadang seperti itu. Maka dibiasakan kita lepas tangannya, langsung, jangan tanpa digoyang-goyangkan, tanpa digerak-gerakkan. Didiamkan ya. Iya, didiamkan. Wa yaqulu hala rafi ra'sihi, dan sami Allahu liman hamidah, dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika kepalanya mulai mengangkat. Jadi kayak gini, kepalanya mulai mengangkat, sami Allah. Kalau kepalanya sudah mulai angkat, sami Allah liman hamidah. Nggak perlu ada ini Ustaz, Allah iya. Akbar, nggak perlu ya. Iya, sami Allah. Kan kalau i'tidal dia pakai sami Allah liman hamidah. Gitu. Ada juga teman dulu, teman waktu imam di mana dia, ya. Beliau orang Kalimantan mana ya? Satu pesantren kami, satu kelas, beliau tugas di mana? Lupa sami Allahu Akbar. Kan harusnya sami Allah liman hamidah, ya tidak apa-apa, kan Arab.
kecuali pakai bahasa Indonesia. Maaf insan mesra ataupun Bapak Ibu dimanapun berada, ini kami nggak tahu terasa gerah. Padahal ini AC-nya sudah menyala dari tadi. Nggak tahu mungkin badan kami terasa panas mungkin, jadi pakai sini aja. Nah, maaf dibuka. Nah, tadi sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu kemarin disunahkan ya sami Allahu liman hamidah, baik wa yusannu dzalika lil imai wal ma'mumi wal munfaridi. Disunahkan ucapkan sami Allahu liman hamidah ini bagi imam maupun dzalika yusannu dzalika wa yusannu dzalika lil imami, bagi imam sami Allah liman hamidah ucapkan, wal ma'mumi, makmum pun gitu, sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah, wal munfaridi, walaupun salat sendirian juga sama, sami Allah liman hamidah, baru doa itu Rabbana. Nah, doanya itu Rabbana lakal hamdu. Ada yang versi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati mil al-ardi wa mil ma bainahuma, dan seterusnya. Ada juga yang versinya Rabbana walakal hamdu mil as-samawati mil al-ardi wa mil ma syi'ta, dari yang biasa digunakan oleh anak-anak dari kecil ketika TK, ketika TPA sampai besar, itu pun bisa ya. Kalau cuma ini Ustaz, Rabbana lakal hamdu, Ya bisa juga, bahkan cuma subhanallah ataupun alhamdulillah, kan yang penting zikirnya itu. ya. Dan ada tumaninya, maknya paling lamanya itu seukuran, paling sedikitnya seukuran baca subhanallah sudah cukup gitu. Kemudian yang selanjutnya wa yusannu, dan disunahkan al kunutu, kunut li hadis sahih alladzi rawahu Muslim an Muhammad bin Sirin, sebagaimana yang tertera di dalam kitab hadis sahih Muslim, Imam Muslim sahih Muslim meriwayatkannya, Imam Muslim an Muhammad bin Sirin, dari sahabat Muhammad bin Sirin, qala, beliau mengatakan, qultu li Anas bin Malik, yang saya berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Sayyidina Anas bin Malik yang himmat bersama Rasulullah kalau tidak salah selama 20 tahun. Dari ketika umur 8 tahun sudah khidmat, sudah melayani Rasulullah, selalu bersama Rasulullah. Itu sahabat Muhammad bin Sirin, beliau menanyakan kepada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bin Malik menanyakan, al-qunat Rasulullah SAW fi sholat subuh, apakah Rasulullah ketika sholat subuh kunut dulu pada ruku, ya setelah ruku, maksudnya ruku maka seperti itu. Maka Sayyidina Anas balik, man Anas bin Malik qala mana zala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqa ad-dunya. Tidaklah Rasulullah SAW selalu kunut, melakukan kunut terus di salat subuhnya sampai di menjelang meninggal. Maksudnya itu berarti Rasulullah ketika memang dalam seumur hidup Rasulullah paling banyaknya itu salat subuh tidak kunut, lebih banyaknya. Tapi semenjak Rasulullah dari menjelang wafat sampai wafat, Rasulullah di kunut subuhnya itu kunut terus. Ini diambil oleh dalil, dijadikan oleh Imam Syafi'i bersama Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya di setiap sholat subuh kunut. 2 rakaat kedua setelah ruku. Kemudian Imam Malik ataupun Imam Hanafi mengambil dalil bahwasanya tidak kunut, diantaranya kenapa? Karena Rasulullah seumur hidup Rasulullah lebih banyak tidak kunutnya di sholat subuh, ya kan? Ada dalilnya semua. Jadi jangan sampai di masyarakat kan kadang terjadi pokok, kadang malah jadi perdoman, kadang ada yang buat masjid lagi, kadang ada yang bertikai, naudzubillah. Padahal ini kan rahmatul umat kekhilafil aimah, yaitu perbedaan itu sebenarnya rahmat. Betul. Jadi Rasulullah pernah kunut, sunnah Nabi. Rasulullah pernah tidak kunut, sunnah Nabi. Kalau kita mau menggabungkan di seluruh dunia, saya maunya pokoknya seluruh dunia tidak kunut, tidak usah kunut. Berarti kalau mau seperti itu, ada satu sunnah Nabi tertinggal tidak dilakukan, apa? Subuh dengan kunut. Kalaupun kita mau, saya maunya di seluruh dunia orang-orang harus kunut semua, bisa saja. Tapi berarti kalau mau seperti itu, ada satu sunnah Nabi, yaitu apa? Tidak dilakukan, tidak diamalkan. Subuh Rasulullah tidak dengan kunut. Jadi Tanpa kunut, subuh dengan kunut Nabi melakukan, subuh tidak kunut Nabi pernah melakukan juga. Jadi dua-duanya dilakukan, teramalkan semua sunnahnya Nabi. Jadi jangan sampai nanti bertiga ataupun berapa. Mungkin ada sejarahnya Ustadz ya, kunut ini. Kunut itu ada sejarahnya Ustadz. Ya, memang itu kan hadisnya tadi. Itu dari selalu kunut terus di setiap sholat subuh sampai meninggalnya kunut terus. Kunut, Tapi di mazhab Hanafi sama Maliki tidak kunut. Kenapa? Karena lebih banyak Rasulullah tidak kunut seumur hidupnya. Seperti itu.
bagaimana kecil suaranya? Suaranya Kecil, katanya suaranya kecil. Sebentar ya. Padahal ini sudah diangkat. Iya, bagaimana Andini? Suaranya masih, maaf. Bentar ya. Saya lihat dulu ada pertanyaan ini Ustadz di Facebook kita ya. Yang pertama pertanyaannya dari Ibu Esti ini. Maaf Ustadz, mau bertanya bagaimana tanggapan Ustadz bila ada yang bilang ngapain kamu sholat sunnah padahal sholat wajib aja nggak becus. Bagaimana sikap kita? Ya, sebentar Pak Ustadz. Selanjutnya untuk Andini Mulyani Andini, assalamualaikum. Kak, suaranya kecil. Iya, kalau mau bertanya silahkan juga bertanya sambil kita kutak-katik sedikit di sini biar suaranya gede. Silahkan Pak Ustadz. ya, terima kasih Ibu Esti Kuswandani. Pertanyaannya itu bagaimana tanggapan kami Iya. kalau ada orang yang mengatakan ngapain kamu sholat sunnah, sholat wajib aja nggak becus. Iya betul. Berarti itu yang mengatakan seperti itu berarti dia sudah sudah bisa menilai sholatnya orang lain. Wah, hebat sekali. Maksudnya yang tahu becus tidak becusnya, yang tahu baik tidak baiknya sholat hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Yang bisa khusyuk hanya Rasulullah saja. Selain itu tidak bisa khusyuk. Sahabat pun tidak bisa khusyuk full. Nah, ya, sudah sering kami ceritakan, bahkan pasti para ustadz pun yang biasa ceramah pasti menceritakan itu. Sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, beliau dikasih tahu oleh Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, silakan kalian sholat sunnah, nanti yang menurut saya yang terbaik maka akan saya kasih selendang ridha. Maka sholat, setelah sholat sunnah, mereka tanya, wahai para sahabatku, apa yang kalian ingat? Nah, saya tadi ketika sholat saya ingat, engkau mau ngasih hadiah selendang ya Rasulullah. Itu gambaran kepada kita bahasanya tidak ada yang bisa sholat kecuali Rasulullah. Tapi tetap walaupun para sahabat seperti itu lebih khusyuk daripada orang setelahnya. Kemudian para tabiin juga lebih khusyuk daripada orang setelahnya walaupun khusyuknya tidak sempurna. Begitu pula Andre Guruta, guru-guru kita, ustaz kita lebih khusyuk daripada orang kita orang awam. Nah, itu kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, buat apa sholat sunnah? Kalau sholat wajib sholat percuma sholat sunnah. Kalau sholat wajib aja nggak becus, wah berarti itu yang mengatakan seperti itu seolah-olah dia sudah tahu, sudah bisa menilai sholatnya seseorang, padahal yang tahu hanya Allah. Dan juga betul. Kalaupun bisa mau becus tidak becus, yang penting menghadap kepada Allah, terserah mau diterima tidak, nanti yang penting kewajiban kita. Ada kewajiban itu. Karena anak TK disuruh menggambar gajah, pasti persis atau tidak? Tidak bisa. Iya. Kecuali fotokopi ataupun foto langsung persis. Ini tetap anak TK walaupun gambarnya mungkin mencong-mencong nggak jelas, tetap dikasih nilai. Apa kita ngomong kadang percuma kamu ini nggak usah, enggak, Allah tuh apalagi manusia saja pasti ada rasa empati, ada rasa kasihan, ada rasa penilaian kepada kita anak-anak muridnya, walaupun salah dilihat tulisannya rapi nggak apa-apa lah. Kalau kosong sama sekali malah nggak dinilai kan biasanya. Tapi kalau sudah diisi nih, sudah berusaha ini walaupun salah tetap dia nggak seberapanya. Sama ketika kami juga Bapak Ibu ketika belajar di luar negeri itu Bapak Ibu, tulisan juga menentukan. Tulisan juga kalau tulisannya bagus maka nilainya plus. Kemudian juga kalau kalau tulisannya bagus nilai plus. Kemudian kalau menjawab walaupun salah ada nilainya walaupun sedikit. Maka ini juga Bapak Ibu, apalagi Allah Subhanahu wa taala pasti itu menilai. Pasti menilai mau becus mau tidak, mau khusyuk mau tidak, siapa yang bisa menilai. Yang penting jangan sampai nanti ketika di akhirat kita dipertanyakan, kamu sholat tidak di dunia, kamu sholat sunnah tidak, kamu sholat wajib tidak. Kalau tidak bagaimana? Mau jawab apa? Tapi kalau sholat walaupun nggak becus, ada rekaman kita, video kita, oh iya, tetap pasti Allah akan mengasih nilai kepada kita, kewajiban kita. Kalau ada yang mau seperti itu ya kita iyakan saja, ataupun kalau mau jawab ya silakan. Tapi kalau lebih ini bilang aja bahwasanya ini kita sebagai hamba Allah wajib, yang dipertanyakan oleh Allah bukan becus tidaknya, yang dipertanyakan oleh Allah nanti akan melaksanakan tidak. Karena salat itu kewajiban, mau becus atau tidak terserah. Mencari nafkah wajib,
nanti dapatnya mau berapapun ya udah, yang penting berusaha. Nah, Bapak Ibu, hal yang seperti itu kita jawab. Kalau tidak dijawab ya udah, nah, pokoknya bilang aja ini kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa malunya kalau kita nanti menghadap Allah tidak tidak pernah sujud. Nah, itu kata Gus Bahak, beliau, betapa malunya kita seorang hamba kalau nanti pulang ke akhirat menghadap Allah tidak pernah sujud. Tapi kalau kita pernah sujud ya tidak mau lah, ada catatannya, ada rekamannya, mau becus tidak becus lanjut saja. Nah, siapa tahu itu setan, kan maksudnya setan menggoda manusia sehingga manusia berbicara seperti itu. Alhamdulillah ya, sudah biarkan saja ya. Kalau mau pun jawab, kalau tidak udah biarkan, ya bilang aja, doakan. Iya, demikian jawaban Pak Ustadz untuk Ibu Hesti ya. Selanjutnya ada pertanyaan ini Pak Ustadz di Facebook, saya lihat dulu. Dari Andini, Mulyani Andini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh iya, apa perbedaannya sholat taubat dan sholat awabin? Ya. Terus ada lagi atau satu-satu? Selanjutnya pertanyaan dari Nur Aisyah Cahaya Ramadhani. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum kalau kita lupa 1 rakaat, nanti selesai sholat baru diingat bahwa lupa 1, apakah boleh langsung sujud sahwi? Ya itu. Jadi yang pertama dulu apa itu? Pertanyaan dari Andini nih, Ibu Andini, perbedaan antara sholat taubat dan sholat awabin. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat taubat bedanya sama sholat awabin apa perbedaannya? Sholat taubat yaitu taubat, maksudnya taubat itu minta ampunan, memohon ampunan, mohon maaf terhadap kesalahan itu kesalahan kita. Itu taubat itu dilakukannya kapan? Terserah kapan, siang, malam, sore, pagi, boleh semuanya, waktunya kapanpun. Nah, namanya sholat taubat yaitu minta pengampunan. Iya. Ya, kita itu kan dari hidup itu, coba dari tadi bangun pagi sampai sekarang itu lebih banyak lalainya atau tidak, lebih banyak bagusnya atau lebih banyak tidak bagusnya. Itu tobat lagi belum terdahulu seperti itu tobat. Nah, kemudian setelah itu sholat awabin. Sholat awabin itu dilakukannya setelah maghrib atau di antara isya, terserah 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sedangkan awabin niatnya sholat awabin. Bacaannya sembarang, sholat sunnah semuanya itu bebas bacanya, setelah Al-Fatihah bebas apa. Cuma biasanya terkadang ada para alim ulama yang sudah membiasakan bacaannya ini seperti guru-guru kita, ya silakan Bapak Ibu kalau ada arahannya setelah Al-Fatihah baca ini, ya silakan. Ada saya coba terima dulu teleponnya masuk Pak Ustadz. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini dari Mesra ya? Iya betul Pak, dengan siapa ini? Ini saya minta maaf sama mengganggu ya. Silahkan Pak, barangkali mau bertanya, kita di acara dai. Iya, saya ini dari Jayapura. Toh, iya. ingin sekali bergabung sama Radio Mesra. Caranya bagaimana ya? Ya kalau mau bergabung ya ini kan sudah menelpon biasanya. Halo? Halo? Sebentar. Ini kita di acara dai Pak. Di mana Bu? Kita di acara dai Dialog Agama Islam, siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya. Oh itu sudah yang saya mau pertanyakan. Ya silahkan. Iya, jadi ini nomornya nih? Iya betul, ini nomornya Radio Mesra Pak. Iya, makasih banyak. Iya, yang penting saya sudah tahu nomornya. Iya, makasih. Iya, nantilah. Ya makasih Pak. Iya, makasih. Iya, ini pendengar kita jauh kayaknya Pak Ustaz dari Jayapura. Ya terima kasih. Ada yang bertanya di WA ini, kenapa suaranya Pak Ustadz kecil sekali? Kami monitor melalui streaming ini. Iya seperti emang begitu, dari tadi dikutak-atik tapi masih kecil keluarnya ya. Tadi sudah di ini sama teknisinya. Sudah pergi juga. Iya, mohon maaf. Iya. Ada suara Ustadz cuma kecil. Iya, cuma kecil. Pekan depan kalau memang mungkin kan diulang, kami siap mengulang. Kalau tidak apa-apa nanti lanjut. Ada pertanyaan lagi tadi di? Iya, ada pertanyaan lagi Ustadz di Facebook ini kayaknya.
Apa bagaimana hukum kalau kita lupa 1 rakaat, nanti selesai sholat baru ingat bahwa lupa 1 rakaat, apakah boleh langsung sujud sahwi? Iya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lupa rokaat kurang 1, sudah salam, bagaimana? Kalau setelah salam tidak lama jedanya, mau berjamaah mau sendiri, maka segera tinggal tambah 1 lagi, takbir lagi, ruku, sujud 2 kali, kemudian tahiyat lagi, salam, sebelum salam sujud sahwi. Kalaupun sujud sahwi lupa, ya udah, sudah salam tidak apa-apa. Sujud sahwi juga kalau baru salam baru ingat, silahkan sujud sahwi. Tidak pun tidak. Yang penting jelas kalau jedanya tidak terlalu lama, maka tambah 1 lagi. Tapi kalau sudah lama harus kembali diulangi dari awal. Iya. Kalau kurang, kalau lebih ya tidak apa-apa. Kalau lebih sudah salam, sudah ingat, ya silakan. Kalau salamnya baru salam, sujud sahwi silakan. Karena kan sebetulnya sujud sahwi kalau dalam mazhab Syafi'i sama Hambali sebelum salam. Iya. Jadi sujud sahwi silakan. Kalau sudah lupa pun sujud sahwi tidak apa-apa. Yang jelas kalau kurang 1 rakaat berarti harus tambah 1 lagi. 1 rakaat. Kalau baru salamnya itu tidak lama jedanya. Kalau sudah zikir, sudah doa, kan udah lama ini, berarti harus mulai dari awal. Lalu apa tadinya Ustaz yang tadi jadi apa? Itu tetap pahala jadi saksi kita. Jangan sampai, kan ada biasanya di masyarakat kadang perhitungan, saya nggak mau tadi sudah. Nah, padahal yang tadi itu belum sempurna, belum sah. Yang tadi kurang bagaimana, tetap dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita semuanya menjadi perhitungan, akan dilipatkan akan tetap. Tapi yang ini kalau ada salah harus dimulai lagi ya. Tapi kalau saya cari ambil amannya saja Ustadz, biasa ulang lagi sholatnya, diulang lagi dari awal. Iya. Iya. Apalagi biasa kan kita tidak hafal doa-doa sujud sahwi itu, mending diulang saja sholatnya. Iya. Lanjut lagi Pak Ustadz. Ya ini tadi mengucapkan terima kasih. Iya. Iya. Dilanjut lagi Ustadz. Iya. Itu tadi mana tadi sampai kunut ya? Iya, kunut. Kunut wa yusallu, dan disunahkan al-kunutu kunut fi maudhihi wa kunut bilafzi jami'. Jadi di tempatnya, maksudnya di letaknya kapan itu? Setelah ruku di rakaat kedua pada salat subuh, ataupun witir di pertengahan Ramadan. Kemudian lafaz kunutnya Allahumma hdina fiman hadait. Kalau sholat maka jadi imam Allahumma semua. Tapi kalau sholat sendiri, kita sendiri Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani. Itu terus sampai terakhir walhamdu ala ma qadana astaghfiruka wa natubu ilaik. Iya. Ada doa al-kunut, ini doa kunut al-warada tertera riwayat Sayyidina Hasan, tertera di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah. Wa qad rawahu An-Nasai, dan Imam Nasai juga meriwayatkan di jilid 3 yaitu halaman 247. Kemudian riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 1425, Imam Tirmidzi nomor hadis 464, Imam Ibnu Majah nomor hadis 117. Pokoknya dan imam yang lain meriwayatkannya seperti itu. Nah, oke, Bapak Ibu kunut. Kemudian kedua kunut akhirin diriwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan juga ada doa kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar apa doa kunutnya beda. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa ya 'alaikal khairu kullah wa nashkuruka wa la nakfuruka, sampai selesai. Nah, ini pun termasuk doa kunut. Silakan mau doa kunut yang apa saja atau yang umum silakan. Itu doa kunut. Dan kunut ada 2. Wa yusannu fi raf'ul yadaini, dan disunahkan mengangkat kedua tangannya. Wa yanzuru hainaha ila yadaihi in asaquma bi ba'dhuma fa in faraquma nadhura ila maudhi sujud. Kalau telapak tangannya direkatkan, lihat ke telapak tangan kita pas pun Allahumma hdina fi man hadait wa afini wa dilihatkan ke telapak tangan.
Fa'in faraqahuma, kalau dipisahkan, tidak direkatkan, berarti direnggangkan kedua tangannya. Nadhar ila mawdi sujudi, maka lihat tempat sujudnya. Allahumma inna wafina. Kalau direkatkan lihat ke telapak tangan, kalau ini kan berarti lihat ke tempat sujud ketika kunut. Kemudian wal jahru, dan dikeraskan. Al jahru fil kunuti min du'ain wa thana'i, ketika kunut itu lafaz doanya, lafaz pujiannya, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu, salawat kepada nabi wa alihi washabihi, kepada para sahabat, kepada keluarganya, pokoknya dikeraskan. Allahumma inna kan doa, terutama ketika pujian kepada Allah, bersalawat kepada nabi, para sahabat, keluarganya, pada keluarga nabi, para sahabat, itu semuanya. Walau sholat naharon, walaupun salatnya di siang hari, walaupun salatnya siang hari, kalau pakai kunutnya dijaharkan, disuarakan, itu disuarakan. Kemudian al-qunut turatiman wa huwa fi mawdi'aini. Kunut itu ada kunut rotib, kunut yang selalu berulang-ulang, kunut yang selalu dipakai, maksudnya yang selalu berulang-ulang. Pilih itidalitani min salatul fajr, yaitu ketika itidal ataupun setelah ruku di rakaat kedua salat subuh. Pilih itidal akhir li salatul witri fi nisfitani min Ramadan, dan di itidalnya ataupun ruku setelah ruku terakhir salat witir di pertengahan bulan Ramadan, kunut juga itu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kunutun nazilah. Tadi ada kunut rotib, yaitu ada kunut nazilah. Kunut rotib itu yaitu kunut yang biasa, salat subuh atau apa. Dan ada juga kunut, yaitu kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut untuk meminta pengangkatan, supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat hal-hal yang tidak baik, hal-hal wabah, hal-hal apakah, peristiwa apa, dan seterusnya. Seperti itu. Iya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, al-kunutu nazilah yusannu fi jamil maktubati idza nazalat nazilatun bil muslimina fi ayyi makani wa la yushtaratu an yakuna fi mahalli nazilah. Dan kunut nazilah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunahkan di setiap sholat 5 waktu. Berarti kapanpun, mau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus kunut nazilah terus bil muslimina fi ayyi makani, yaitu ketika ada wabah, ada kejadian, ada bala Ustadz ya, ada kesusahan, ada kepayahan yang menimpa kaum muslimin ataupun apa tuh, seperti sekarang apa di Palestina. Nah, itu kan mereka sedang dilanda perang, kesusahan, dilanda perang, dilanda apa, doakan itu kunut nazilah. Seperti itu. Jadi waktu pun kalau mampu, kalau bisa, di tempat manapun, di masjid manapun, di ayat makan. Walau istaratu ayakuna fi mahalin nazilah, dan tidak disyaratkan kunut nazilah itu harus di tempat di mana tempat musibah tersebut terjadi, tidak. Seperti itu kan terjadi di Palestina, berarti Palestina yang kunut nazilah, tidak. Siapapun itu yang kita yang tahu, andaikan ada di satu tempat, ada di tempat A sedang kejadian musibah ataupun wabah ataupun apa, kita sih doakan, kita dalam doa kunut silakan. Ya Allah, pakai bahasa Arab, ya Allah semoga angkat itu musibah, ya Allah semoga selesaikan, itu berbahasa Arab. Iya. Seterusnya. Kalau misalkan contohnya ini Ustadz, kemarin kan kita waktu ditimpa corona itu, kita di sini nggak perlu ini kunut wasilah Ustadz. Ya kalau memang itu memang betul wabah, ya kan, kalau secara zahir karena memang wabah berarti ya udah bisa kunut wasilah. Iya. Bagi yang meyakini bahwa wabah, Bapak kan ada juga, karena ada juga masyarakat yang ragu-ragu, yang nggak percaya, apa, silakan Bapak Ibu yang kalau memang betul itu yang mempercayai bahwa itu corona, ya udah kita ini kunut nazilah, karena termasuk bagian daripada wabah. Yang tidak percaya tidak apa-apa, tidak perlu dipaksakan, karena kan ada masyarakat yang Ustaz masuk corona kok Ustaz, kalau saya tidak percaya Ustaz, ya kenapa apa Bu? Ya kalau betul-betul apa pasti bergelimpangan kayak orang kayak ini, yang namanya wabah Ustadz ya. Kecoa disemprot oleh obat kecoa, obat semut pasti langsung bergelimpang. Ini mana ini kami? Karena aturan itu saya tadi ya, saya atur.
kalau kita yakin bahwa itu apa, ya udah karena Allah bahkan kita turutkan silas. Kalau kita bagi yang kita yang belum ataupun ragu-ragu, ya bagaimana mau ini kan maksudnya nggak perlu dipaksakan. Tidak percaya bahwa itu apa, ya udah tidak perlu turutkan. Tapi kalau yang percaya apa, ya udah kunut jelas termasuk daripada wabah. Iya. Kalau kunut sendiri itu Ustaz, kan tadi sudah disampaikan bahwa kunut wasilah itu nazilah itu setiap saat ya. Dan maksudnya setiap waktu sholat itu pelaksanaannya Ustaz pada rakaat terakhir ya. Iya. Kalau kunut biasa subuh di rakaat terakhir setelah ruku dan pada pertengahan witir sampai selesai Ramadan, pertengahan Ramadan sampai selesai Ramadan di witir rakaat terakhir. Biasa saya lihat Ustadz di satu masjid itu kebetulan saya sholat subuh di masjid mana itu, imamnya tidak kunut Ustadz, tapi memberi kesempatan kepada makmum untuk kunut. Dia berdiri lama-lama situ Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Ya tidak apa Bapak Ibu, jadi memang kita tidak kunut. Imamnya tidak kunut Ustadz. Ya, imam tidak kunut. Ya kita ikut saja. Tapi kalau memberikan kesempatan berarti kita disilakan untuk kunut, ya tidak apa-apa. Kan imam tidak memberikan tidak kunut, tapi kita saja zikir apa saja boleh. Yang penting lama panjang supaya durasinya yang kunut bisa selesai. Oh iya. Sah ini. Tapi kalau kita diam saja, imamnya diam, kalau ada zikir, diam yang lama akan memfase, akan menjeda daripada sholat, akan membatalkan. Tapi insya Allah itu imam tersebut kayaknya baca zikir. Zikirnya selama panjang dan waktunya lama sampai sekiranya yang baca kunut itu selesai, tidak apa-apa. Maka kita juga yang bermasyarakat Bapak Ibu hidup di sosial, kalau kita makmum, imamnya kunut ikut saja kunut. Imamnya tidak kunut ya tidak apa, tidak kunut. Walaupun imamnya tidak kunut, kita kunut bisa juga. Iya. Masih ada kesempatan Ustadz, 5 menit lagi. Silahkan dilanjut. Lagi yusanu fi sujudi wa rukbatayhi fi yadayhi. Sunnah sujud tsumma jabhatihi wa anfihi ma'an wa takuna yadahu mansurataini la maqbudataini wa takuna asabi'uhuma maqdumatan la mufarraqatan wa takuna muttajihatan ila al-qiblati wa yujafiya ar-rajulu baina mirfaqaihi wa janbayhi wa baina batnihi wa fakhidaihi wa yarfa'a sa'idaihi 'anil ardi wa aksuhu wal mar'atu ayufarriqu baina rijlaihi biqadri shibrin wa kadzalika baina rukbatayhi wa yadha yadihi fa akhadha mankibaihi. Sujud Bapak Ibu, ketika sujud intinya menghadap ke arah kiblat, jidatnya nempel ke bumi atau ke sajadah atau ke tegel atau perahu, silakan. Jidatnya nempel, kemudian kedua tangannya sejajar dengan kuping, terbuka, tangan kita tegak terbuka. Tapi kalau perempuan tangannya dimasukin, ditekan dadanya itu, masukin ke dada, ditekan dada, menahan dada. Biasa saya lihat juga laki-laki Ustaz sampai gini tangannya. Iya, sampai itu jangan terlalu kayak gitu, kan takutnya di samping kita menghalangi orang di samping kita. Kecuali ketika kita masih kecilan, biasanya teman-teman anak-anak kadang muslim sengaja seperti itu atau apa, dan sebetulnya nggak boleh. Begini kan yang penting kita seperti ini. Kalau perempuan dimasukin ke dalam sujud sejajar dengan kuping dan matmumatan lalu mufarraqatan, yaitu ditutup, direkatkan, tidak dibuka. Dari jemarinya rapat menghadap kiblat. Wa takuna muttajihatan ilal kiblat, dan badan kita ke arah kiblat semua, tangan apa semua ke arah kiblat. Kemudian wa yujabi ar-rajulu baina mirfaqi wa janbayhi bi batni fakhidaihi, dari sama, yaitu wa yarfa'a sa'idaihi al-ard. Kemudian maksud perempuan dari beda ya. Waktu al-mar'atu, kalau perempuan itu berarti dimasukin ke dalam ke dadanya. Iya. Kemudian
Sama juga waifariko baina rijlaihi biqadri shibrin, dan juga tangannya tidak rapat, direnggangkan seukuran shibrin, 1 jengkal. Kaki kita ketika sujud itu pun sama seperti rukuk, maksudnya tidak rapat, direnggangkan. Direnggangkan. Seukuran 1 jengkal juga cukup. Jangan sampai kayak gini sekali kan, kasihan juga. Tapi nggak boleh juga dirapatkan, Ustaz. Tidak apa. Direnggangkan. Dan bagi yang kita yang para lelaki pakai sarung tapi tidak pakai celana, maka bagusnya rapatkan, takut terbuka kan, takut. Yeah. Tapi bagi yang pakai sarung tapi pakai celana juga seperti kami memang sukanya pakai sarung tapi ada celana juga di dalam, celana panjang tapi tipis bahannya. Supaya untuk itu kalau sarung ada celananya udah terbuka saja, sunat seukuran 1 jengkal. Masih ada waktu atau 2 menit lagi, Ustaz? Ya, masih ada barangkali kayaknya. Pembahasan sujud pun belum akhir, jadi mungkin bagusnya nanti pekan depan insyaallah pembahasan sujud. Dan semoga ini rekaman kita ini jelas suaranya, karena tadi sebagian ada yang bilang kecil. Iya. Kalau memang melalui minta diulang, ulang, tapi kalau cukup. Kalau melalui frekuensi sepertinya nggak ada masalah, Ustaz. Ya kalau streaming itu rada-rada kecil, ya. Nah, biasa teman-teman dengar melalui streaming itu yang kecil. Iya. Baik Ustadz, untuk pembahasan kita pagi hari ini sepertinya kita sudahi dulu ya, karena waktunya memang sudah habis. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya pagi hari ini. Terima kasih untuk Insan Mesra yang sudah berpartisipasi di acara ini. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan kita bisa mengaplikasikan di keseharian kita manakala kita sedang melaksanakan sholat. Insya Allah pekan berikut kalau tidak ada halangan aral melintang, tentu kita balik lagi menemani Insan Mesra semuanya masih di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi